Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Suara diseret lagi loh, seret, seret gitu. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video lainnya. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Kalian lihat nggak? Tadi ada yang lewat di sini ya, kayak bawa-bawa sapu gitu ya. Dia ngarahin ke tanah, kosrok-kosrok gitu teman-teman. Tapi tiba-tiba hilang. Tenang, nggak boleh panik, jangan panik. Kalau panik ini kekuras nih energi saya teman-teman ya. By the way, memang energinya si dukun beranak itu masih ada di sini teman-teman. Dan emang kuat banget ya, negatif banget, negatif parah. Karena mungkin dulunya dia selalu berbuat kejahatan dan akhirnya sekarang dimanipulasi oleh jin yang ada di sini sehingga energinya menjadi besar gitu teman-teman. Apalagi warga di sini atau masyarakat yang ada di sini itu sudah mendengar cerita ini gitu, makanya jadi makin kental gitu. Nah, lanjut cerita yang tadi tuh teman-teman ya. Jadi ada warga tadi 2 yang memang ngintip tuh apa yang dilakuin tuh dukun ya. Dia kaget dong kan. Nah, setelah ngelihat ternyata si bayi ini tuh dicemplungin di bak mandi, bukan di bak mandi ya, di bak-bak yang hitam itu kan, yang kayak buat cucian baju zaman dulu tuh. Nah, setelah dicemplungin ke situ, astagfirullahaladzim, 2 orang itu tadi yang ngelihat dimasukin ke dalam panci atau dandang besar yang sudah mendidih di situ. Makanya mereka ketakutan dan kabur teman-teman. Dari situlah mereka ngasih info ke RT RW setempat bahwasanya di sini sudah dilakukan malpraktek ya. Ada dukun beranak yang melakukan malpraktek dan menyimpang gitu kan. Nah, awal mulanya dari situ. Kemudian si RT RW ini langsung percaya kan, Pak RT-nya gitulah, langsung percaya bahwasanya kalau orang-orang dulu itu memang kalau dari omongan ke omongan, bahkan ada bukti dari misal bahkan ada satu saksinya gitu kan, langsung percaya gitu. Oke. Kemudian dari situ Pak RT RW-nya kayak astagfirullahaladzim, saya jadi sekilas dapat bayangannya yang terjadi saat itu teman-teman. Saat Pak RT dan RW-nya itu mengumpulkan semua warga-warga tuh pakai ketokan, tok 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 tok. Kalau orang zaman dulu kan gitu kan, kalau ada maling atau apa itu dia pakai kentungan gitu teman-teman, yang dari bambu, tung 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 tung. Dan warganya pada ngumpul malam itu pada ngumpul. Dan akhirnya ya teman-teman ya, mengepung rumah dukun beranak ini, tepatnya yang ada di sini ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Dengar nggak teman-teman? Suaranya kencang banget. Astagfirullahaladzim. Kayaknya dia tuh kayak nggak terima gitu. Ada suara lagi teman-teman. Dia tuh kayak nggak terima gitu teman-teman kalau kita ngomongin ya. Makanya dia kasih notice kayak gitu tuh. Nah, penasaran kan? Masih penasaran kan sama ending yang terjadi pada masa itu? Jadi Pak RT dan seluruh warga yang sudah dikumpulkan itu mengepung rumah dukun beranak ini. Kemudian si dukun ini tuh diseret-seret teman-teman sama Pak RT RW-nya. Dan kebetulan memang RT RW-nya gercep.
Jadi mereka ngepungnya di malam itu juga saat dua orang ini melaporkan kejadian itu ke RT RW, dan akhirnya memang terbukti adanya. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwasanya di dapur itu ada bayi yang sedang dikukus, direbus gitu, seperti sop itu teman-teman. Nah, dan di sininya itu masih ada, sebelah mana ya kamar dia saat itu ya? Kalau nggak salah tuh kamarnya di sebelah sini ya, kamar yang buat prakteknya. Nah, saat itu si ibu dari anak itu tuh masih tertidur lemas lah, masih tiduran lemas di sini karena kehabisan banyak darah. Allahu Akbar. Akhirnya mereka juga ikut diseret nih berdua nih, si ibu ini. Dan kalau saya nggak paham ya ibu ini nasibnya gimana, tapi kalau yang dukun beranaknya ini, mereka saat itu dikepung oleh warga, ditarik oleh warga, dan diseret dari jalan ke jalan gitu kan, kayak diseret-seret gitu pakai tali sampai ampun kata dia begitu. Teman-teman, sorry tadi tuh ada sedikit gangguan ya kamera aku, makanya mati mendadak. Tadi sekilas aku dikasih tahu sama Aleta nasib si dukun beranak itu. Ternyata ketika dikepung nih, dia diarak sama warga teman-teman, tuh keliling kampung gitu, diarak sambil disueret teman-teman ya, pakai tali ini, ditali. Saya nggak tahu itu suara apa teman-teman dari tadi ya. Kemudian itu kan udah banyak lecet-lecet ya, tangannya, kakinya semuanya lecet-lecet, bahkan bajunya sobek juga. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu si warga ini tuh kayak mukulin si dukun beranak ini teman-teman gitu, saking keselnya mungkin ya. Jadi semua warga tuh kayak dipukul-pukul, di gini, diinjek gitu kan si dukun itu. Kasihan sih sebenarnya ya, karena usianya tuh kayak sekitar 65 tahunan ya, memang agak tua sih saat itu udah nggak bertenaga banget dia. Setelah diinjek sampai dia muntah-muntah darah nih kan, di perutnya digejoh gitu, kayak dicedak gitu kan teman-teman ya. Akhirnya dia muncrat darah nih di sini, dan di situ akhirnya dia muncrat darahnya di sini, dan di situ dia meninggal teman-teman. Akhirnya mayatnya itu sama mereka, sama warga-warga, dibawa ke sungai, diceburin pakai ini teman-teman, yang alat untuk pemberat itu kan. Makanya mayatnya itu dia nggak ngapung ke atas teman-teman, sampai detik ini pun udah nggak ada tuh mayatnya, karena diikat sama batu pemberat yang memang di kedalaman sungai itu lumayan dalam banget ya. Dan katanya juga itu sungai banyak buayanya, katanya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, warga di sini tuh ternyata banyak banget yang ngerasa kayak diteror oleh sosok ini tadi teman-teman. Karena setiap malam jam 12 ya, setiap jam 12 malam mereka tuh kayak dapet ketukan tamu gitu, kayak ada orang bertamu gitu, ngetok tok gitu kan. Pas dibuka nggak ada siapa-siapa teman-teman, kayak gitu. Kalian dengar sesuatu nggak sih, kayak berisik banget teman-teman? Apa ya teman-teman ya? Saya tadi juga sempat memutuskan untuk pasang tenda tapi di sebelah kiri ya, karena takutnya nih saya nggak nyaman tidur di sini, karena ini tempatnya pas banget nih digunakan sama si dukun itu. Jadi kalau memang udah nggak kondusif, Allahu Akbar, hitung ya, udah 2 nih, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, masih 13, ganjil teman-teman, mampus ganjil teman-teman.
Itu artinya apa? Ada beberapa sosok yang ngintai aku, teman-teman. Dan ini sosoknya nih emang agak-agak kuat banget energinya ya. Saya ngelihatnya sih hitam besar, teman-teman. Seperti sosok Wowo ya. Tapi nggak tahu ini Wowo apa bukan. Dan memang badannya besar banget. Nah, jadi kalian dengar ini. Kalau bunyinya ganjil, otomatis ini bukan tokek beneran, tapi tokek jelmaan. Dan itu jelmaan dari suara siluman yang ada di sini ya. Otomatis pasti ada silumannya, teman-teman, gitu. Oke. Wah, saya udah capek banget nih, teman-teman ya. Nyeritain kayak gini tuh nguras energi saya juga. Karena setiap saya bercerita nih, teman-teman, pasti nanti saya dapat bayangan, visualisasi tentang tragedi yang terjadi di sini. Makanya saya bisa menceritakan lebih detail lagi dan lebih ngedalemin lagi. Dan itu memang memakan energi saya yang berdampak pada kepala saya nih, jadi agak pusing gitu, teman-teman. Kurang lebih begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ini saya mau bikin cemilan ya. Suaranya kenceng banget, teman-teman ya. Entah suara apa itu. Ini tadi masih fresh. Oke.
aku udah selesai makan dan aku mau beresin tempat makan aku dulu sebelum tidur. Sekarang udah jam 1 lebih ya. Wow. Di sini tuh kayak ada kertas ya teman-teman, tapi kertas ini tuh kayak tulisannya tuh saya kurang paham karena dia kayak tulisan apa ya? Aksara gitulah ya, kalau aksara, tapi ini nggak tahu aksara mana. Saya nggak bisa baca itu teman-teman. Dan ada kayak jadwal gitu. Malam tulisannya tuh malam 1 suro, malam suro atau malam apa gitu. Saya cuma baca sekilas itu doang. Dan emang agak curiga sih menurut saya, kayak oh iya bener nih, kayaknya emang udah dijadwalin nih untuk dia kapan ngeritual, kapan dia ngetumbalin, kayak gitu-gitu ya temen-temen ya. Saya cek dulu audio. Oke, aman. Nanti malam saya mau coba untuk uji nyali tidur di sini ya. Kira-kira ada eksistensi yang terjadi nggak sih ntar? Saya mau sambil bacain komentar teman-teman yang ada di YouTube tentang requestan mereka ya teman-teman ya. Karena biasanya saya tuh ngebacain komen-komen kalian. Teman-teman, jadi di sini tuh kayak ada makhluk yang bentuknya tuh kayak, kalian pernah nggak lihat ya? Harry Potter? Dan hantunya tuh bentuknya hitam, mulutnya tuh lebar banget. Siapa ya? Dan astagfirullahaladzim. Tuh, ini nih, mereka kayak udah mulai nggak bisa dibikin. Tapi teman-teman, sebelumnya aku mau berterima kasih banyak sama teman-teman semua karena alhamdulillah sejauh ini kalian selalu support aku, dan itu ngebuat aku jadi kayak makin semangat gitu untuk terus ngonten dan menghibur kalian ya. Ya walaupun memang rintangannya agak berat ya, karena aku harus ke lokasi yang memang benar-benar angker, serem kayak gini. Belum lagi ditambah kadang ngalamin kejadian-kejadian aneh yang nggak terduga gitu. Kadang sampai rumah pun kayak di dapur tuh kayak bunyi klotek, padahal nggak ada orang di dapur. Itu sering sih saya ngalamin itu ya teman-teman. Dan sebagian juga ada yang pernah cerita ke aku nih tentang rumah tangga dia nih, katanya si suami nggak bersyahwat lagi dengan istrinya gitu kan. Bisa jadi itu karena gangguan jin ya teman-teman ya, karena gangguan jin, dia bisa disukain jin atau enggak ya, pokoknya intinya gangguan jin aja gitu. Nah, selain dari faktor tertentu ya yang memang tidak berhubungan dengan gaib, karena memang kalau misalkan sudah dicintai jin itu fatal banget teman-teman. Suami kita tuh kayak bisa nggak bersyahwat lagi sama kita, bahkan kayak perhatian pun kayak
yang tadinya memang perhatian banget tiba-tiba udah nggak perhatian banget. Nah itu makanya kalian harus waspada. Banyak sekali yang memang konsultasi ke saya tentang itu. Dan ada juga nih yang memang warungnya itu sepi teman-teman, restorannya sepi, kafenya sepi, kayak gitu-gitu, karena persaingan bisnis banyak sekali ya. Jadi ada yang cerita sempet nih nemuin kayak tanah kuburan di depan toko dia nih teman-teman. Jadi pas dia injek tuh, ternyata pas dilihat ini tanah, Allahu Akbar, suara apa tuh? Kayak tanah kuburan teman-teman. Akhirnya sempet nih dia masukin ke dalam kayak apa sih namanya ya, kantong gitu kan. Nah dia bawa ke tempat saya. Pas saya lihat memang, oh betul, ini tanah memang diambil di kuburan dan sudah diritualkan supaya si pemilik toko ini nih, tokonya udah nggak laris kayak dulu lagi gitu. Dan untungnya kejadian itu belum lama ya, jadi langsung ketahuan sama si pemilik toko itu. Makanya pas dia datang ke tempat saya ngebawa tanah itu, alhamdulillah atas izin Allah ya, saya bisa ngebantu untuk ngebersihin atau membersihkan energi negatif yang ada di toko itu teman-teman. Kurang lebih gitu teman-teman. Banyak juga sih teman-teman ya keluhan yang di YouTube, Instagram. Katanya susah nih ngubungin saya. Sebenarnya nggak susah sih, karena saya udah mencantumkan nomor WhatsApp admin ya yang ada di bio Instagram, atau enggak di belakang video saya ini. Video saya yang ini tuh pasti ada ininya, ada nomor kontak yang bisa dihubungin ya gitu. Jadi kalian bisa hubungin lewat itu. Nah, kalian bisa menceritakan atau bisa konsultasi apa aja sih keluhan kalian gitu. Sharing-sharing juga bisa gitu. Tapi sharing yang memang berbau hal-hal mistis ya gitu, bukan sharing yang lain-lain. Pokoknya yang ada sangkut pautnya aja deh gitu teman-teman ya. Dan nomor itu memang dikhususkan untuk konsultasi. Selain nomor itu, kalian jangan sampai percaya, karena nomor saya itu nggak ada yang lain, hanya itu aja yang tertaut di Instagram, kemudian di YouTube. Selain itu berarti itu nomor palsu yang memang disalahgunakan sama oknum tak bertanggung jawab. Karena ada nih yang memang sempat protes, katanya nomor ini kan nomor yang ini tuh bla 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 udah nipu bla 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 gitu-gitu. Itu bukan nomor kita, bukan nomor saya yang dipegang admin, bukan. Itu nomor yang nggak dikenal dan saya udah bantu untuk ngurusin juga. Makanya teman-teman harus smart, jangan sampai kalian salah inilah intinya gitu. Itu teman-teman. Banyak banget sih ya yang saya rasa memang kayak hubungan rumah tangganya pecah, kemudian keuangan kayak susah dapat kerjaan, bahkan aura yang tertutup kayak gitu. Banyak teman-teman, auranya ketutup nih, dianya susah nyari jodoh, kemudian susah nyari kerjaan. Itu banyak teman-teman yang memang konsultasi ke saya. Entah karena apa faktornya bisa seperti itu gitu. Banyak sekali kemungkinan, mungkin dari faktor-faktor yang memang perbuatan yang pernah kita lakukan, entah apapun itu, sehingga membuat aura kita tertutup. Kemudian mungkin mohon maaf sebelumnya, kayak kita kurang mendekatkan diri sama Allah, sama Tuhan kita gitu kan, bisa jadi. Kemudian kita sering main ke tempat-tempat yang memang dihuni oleh makhluk gaib seperti saya ini contohnya. Pasti otomatis kan kita pulang nanti berdampak gitu, membawa bias energi negatif yang ada di sekeliling sini gitu. Dan itu memang harus dibersihkan teman-teman. Bisa dengan cara satu, ruqyah, kemudian kedua dengan cara kita yang memang kita tahu ya gitu. Kita tahu memang harus seperti itu, kita bersihkan energi negatifnya supaya nggak berdampak ke diri kita atau orang di dekat kita, di sekeliling kita gitu teman-teman. Jadi aku cuma sekedar sharing juga ke kalian ya, sharing aja biar
sedikitnya kalian tahu informasinya gitu. Kemarin tuh saya dapat cerita nih dari salah satu netizen di sosmed. Kata dia gini, Kak, kakek saya dia koma sudah berapa lama gitu kan, berhari-hari, kemudian nggak bangun-bangun, bahkan dia sering kayak tiba-tiba bangun tuh bengong, ngelamun kayak gitu-gitu, kayak orang gimana ya, kayak orang gini, kayak orang ngelamun tuh kosong tuh gimana sih gitu kan. Nah pas banget cucunya lagi main ke situ, dan tiba-tiba si kakek itu kayak dipegangin tasbih yang pernah saya kasih teman-teman, namanya tasbih karomah. Dari situ dia ngabarin kok kakeknya udah berubah total jadinya, udah sadar, kemudian nggak banyak bengong-bengong lagi kak, gini kayak gitu kan. Kata saya alhamdulillah itu semua terjadi atas izin Allah gitu kan. Semua itu pertolongan Allah teman-teman. Mungkin hanya perantara ya, tasbih karomah itu hanya perantara aja sih untuk menyembuhkan itu tadi, sebagai perantara. Karena namanya pertolongan Allah itu datang dari mana saja gitu teman-teman ya, bisa dari lingkungan sekitar, orang sekitar, bahkan benda sekalipun gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Ya saya senang sih dengarnya gitu, alhamdulillah bisa ikut seneng gitu, terharu gitu kan. Jadi bisa ngebantu lah sedikit-sedikitnya gitu teman-teman. Yang penting sih saya bilang jangan disalahgunakan gitu, itu aja sih. Banyak banget suara ya teman-teman ya, entah itu dari kampung sebelah atau dari mana gitu. Karena udah malam, saya mau istirahat ya teman-teman. Wow, gentengnya bolong teman-teman. Jadi kelihatan tuh ada pohon. Kemudian ngeri juga ya kalau saya lagi lelap tidur gitu, tiba-tiba gentengnya kayak ngambrukin saya gitu. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai deh. Enak juga ya tidur di sini, adem, tidur di tanah teman-teman. Siapa itu? Kemarin. Ada yang jalan, ada yang diseret teman-teman. Kayak bukan jalan sih, kayak sapu diseret gitu. Coba deh kalian dengerin. Tuh.
suara diseret lagi noh, srek srek gitu. Tapi wujudnya nggak ada teman-teman, wujudnya nggak kelihatan.